Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat. Siang ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, menunaikan ibadah Jum'ah di Masjid Mardiyah Islamic Center UGM ini. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kesehatan juga untuk menunaikan sunnah-sunnahnya, dan suatu saat kelak masing-masing di antara kita dipanggil oleh Allah untuk yang terakhir kalinya dalam keadaan baik, husnul khotimah. Bangkit dengan penuh kebanggaan dengan catatan amal kita masing-masing dan masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, saya berwasiat pada diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin dengan tenaga kekuatan pikiran kita seoptimal mungkin masing-masing untuk selalu menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita, yang pada hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita gunakan sebaik-baiknya untuk menebar kemanfaatan kepada sesama, sehingga kelak ketika suatu saat kita ditanya oleh Allah, untuk apa usiamu, untuk apa waktumu, untuk apa tenagamu, untuk apa pikiranmu, untuk apa kamu hidup, maka kita dengan lugas dan dengan tegas mampu menjawab berbagai pertanyaan yang Allah akan tanyakan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita itu. Maka hadirin sekalian, sangat pantas dan bisa jadi wajib bagi kita, orang-orang yang beriman, mengharap rahmat Allah, percaya hari akhir, selalu mengingat Allah itu, meneladani perilaku, ucapan, pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabadikan betapa bagusnya akhlak Rasul itu di banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan yang sering kita dengar adalah Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Tentu tidak bagi semua orang. Bagi siapa? Bagi tiga golongan yang disebut di ayat berikutnya. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang mengharap kedatangan hari akhir. Yang ketiga, bagi orang yang mengharap dan mengingat Allah lebih banyak. Tiga ini yang akan menjadikan Rasul itu menjadi teladan. Maka kita tidak usah gelisah dan galau, apalagi kaget kalau ada orang yang tidak mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hanya tiga ini saja yang terketuk hatinya nanti akan menjadikan Rasul itu sebagai teladan. Orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu sumber kebaikan. Tidak saja kebaikan, tapi rahmat itu sumber kebaikan. Artinya kebaikannya enggak hanya satu, enggak hanya dua, tapi kebaikannya banyak. Karena menjadi sumber kebaikan, maka dia pasti akan bisa membagi kebaikan itu. Karena kebaikannya cukup untuk dibagi. Allah itu membuat pralambang sanepo dalam bahasa Jawa, gambaran dalam bahasa Indonesia, sumber kebaikan itu seperti matahari, seperti bintang, seperti bulan. Quran surat Al-Furqan ayat 20. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha suci Allah yang menciptakan di langit itu gugusan bintang, matahari dan bulan. Itu sumber rahmat Allah. Dia bagian dari ayat Allah, dijadikan contoh seperti sumber kebaikan. Lihatlah berbintang, itu tiap malam bersinar. Dan tidak pernah bertanya, akan menyinari siapa. Matahari tiap hari bersinar tanpa henti. Dan tidak pernah bertanya, kepada siapa sinar itu akan dibagi. Semua dibagi sinarnya. Bulan yang tidak punya sumber panas sendiri saja mampu menebar kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara memantulkan sinar kebaikan dari matahari untuk dibagi kepada bumi di saat malam hari. Itulah gambaran sumber kebaikan. Maka orang yang ingin mencontoh Rasul, meneladani Rasul, maka dia dalam pikirannya ada keinginan untuk menjadi sumber kebaikan tadi itu. Ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, Allah berikan kebaikan itu, dan ketika sudah diberikan, maka kemudian dia akan menjadi sumber kebaikan bagi orang lainnya. Itulah Rasulullah SAW, menjadi sumber kebaikan dari berbagai aspeknya, baik aspek pribadi maupun aspek sosial, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia militer, baik itu dalam kenegaraan maupun dalam rumah tangga. Semua pikiran, ucapan, perilaku Rasul itu semua bisa dicontoh. Dan sekian ribu hadis yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah SAW. Mulai dari kehidupan pribadinya dengan para istrinya, dengan para anggota keluarganya yang lain. Kemudian ketika beliau memimpin dalam musyawarah, ketika beliau memimpin dalam peperangan, ketika beliau memimpin pembagian ghanimah harta rampasan perang, ketika ada kasus orang yang sangat tidak paham pun datang kepada beliau, orang yang tidak paham pun datang kepada beliau dan bertanya, beliau jelaskan dengan penuh kesabaran. Ada seorang badui yang datang kepada beliau, kemudian kencing di masjid saja tidak dimarahi oleh Rasul, karena memang tidak pantas untuk dimarahi pada keadaan tersebut. Setiap hari beliau menyuapi seseorang yang buta, dan ketika sedang menyuapi yang buta tadi, yang sedang disuapi tadi, selalu mencaci maki Rasul. Coba bayangkan kita, menyuapi orang yang buta, dan orang itu sembari mencaci maki orang yang menyuapinya. Gimana perasaan kita? Rasul biasa saja. Dan suatu saat ketika beliau tahu ketika yang menyuapi adalah Rasul yang selalu dicaci maki tiap hari, baru kemudian terketuk hatinya minta maaf dan kemudian masuk Islam. Setiap hari ada yang meludahi Rasul.
dan terus justru bertanya, kok hari ini nggak ada yang meludahi? Ternyata sakit, dikunjungi ke rumahnya, didoakan, dan kemudian tumbuh hidayah menjadi muslim. Ini akhlak, hal yang kecil-kecil aja ada contohnya. Apalagi dalam peperangan, apalagi dalam memutus keadilan. Sampai ada kalimat yang kita sudah sangat familiar mendengar. Kalau Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu betapa tingginya komitmen untuk menegakkan keadilan. Maka dimanapun kita berada dan dimanapun kita bertugas, dimanapun kita bekerja, hadirin sekalian, mari kita saling mendoakan untuk bisa menjadi sumber kebaikan. Di saat kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang yang kita pimpin. Ketika kita jadi orang yang dipimpin, jadilah sumber kebaikan bagi sekeliling kita. Dan bisa jadi pemimpin kita lihat kebaikan pada kita, dia bisa mengambil sumber kebaikan itu dari kita. Satu. Yang kedua, adalah orang-orang yang mengharap kedatangan hari akhir. Maka dia akan menjadikan Rasul itu sebagai teladan. Orang-orang yang mengharap kehadiran atau kedatangan hari akhir, maka dia tidak akan menggunakan waktu hidup di dunia itu dengan aji mumpung, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih muda. Tidak, dia akan gunakan itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setiap kata, setiap ucapan, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Kalau pemahaman ini ada pada diri kita, hadirin sekalian, kita tentu tidak akan menggunakan aji mumpung itu. Dalam ayat kauniyah, Allah itu memberi contoh lebah. Masalul mu'minina, masalun nikhlati. Orang mukmin itu seperti lebah. Lihatlah lebah itu, tidak pernah menggunakan aji mumpung. Dia hinggap di pohon, ada rantainya nggak pernah patah, dihinggapi lebah. Ada daun, daunnya nggak dimakan. Ada bunga, bunganya tidak dimakan. Hanya sari bunganya saja yang dia hisap, dan itu secukupnya. Maka ketika dia itu selektif sekali dalam hidup, maka outputnya, fesesnya lebah, itu namanya madu. Karena dia sangat selektif dalam hidup. Tidak semua dia tanda tangani, tidak semua amplop dia terima, tidak semua transfer dia terima. Sangat selektif dia, maka outputnya bagus, perilakunya bagus, ucapannya bagus, akhlaknya bagus, dan kebaikan selalu ada padanya. Itu orang yang mengharap hari akhir. Dia percaya setiap sesuatu akan ada pertanggungjawabannya. Maka dia akan sangat hati-hati tidak menggunakan aji mumpung. Yang ketiga, hadirin sekalian, adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bekerja, ingat Allah. Ketika dia berjalan di jalan, drive mobil, dia ingat Allah. Dia naik sepeda motor, dia ingat Allah. Dia membeli sesuatu, ingat Allah. Dia menerima sesuatu, ingat Allah. Dia berdiskusi, baik itu di seminar nasional, diskusi workshop, dia ingat Allah. Maka dia akan mengkontrol pikiran, kata, sikap, dan perbuatannya. Maka dalam kondisi yang sepanas apapun, maka dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Dan Allah kasih gambaran itu, orang seperti itu. Masalul mu'minina masala sabilatid dhahab. Orang mukmin itu seperti lempengan emas. Lihatlah emas. Emas itu bagian dari logam yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena sifatnya sangat mulia. Apa kemuliaan emas itu? Satu, titik leburnya paling tinggi di antara logam-logam lain yang lainnya. Berapa titik lebur emas? 1064 derajat Celcius. Yang lainnya di bawahnya. Yang di atasnya emas itu hanya batu tahnapi. Itu bisa 1400, 1500 baru dia leleh atau di atasnya. Tapi kalau logam paling tinggi emas. Maka itulah emas, logam yang nggak pernah cepat panas maksudnya. Mukmin yang mengharap hari akhir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala,
mampu mengendalikan dirinya seperti emas, tidak mudah panas hatinya. Seperti apapun situasi kondisi, panasnya situasi kondisi, dia tetap mampu mengendalikan pikirannya, ucapannya, perilakunya. Yang kedua sifat emas itu, ketika sudah mencair, melebur di suhu 1064 derajat Celcius, kemudian dicetak menjadi barang baru, kalung baru, cincin baru, gelang baru, ditimbang sebelum dan setelah mencair, bobotnya tidak berkurang. Itulah kemuliaan logam emas itu. Itulah yang digambarkan oleh Rasul itu. Orang yang selalu mengingat Allah banyak itu, maka dia mampu mengendalikan dirinya. Tidak akan pernah berkurang bobotnya. Tidak akan berkurang kesabarannya. Tidak akan berkurang kualitasnya. Tidak akan berkurang intelektualitasnya ketika dia bersama dengan siapapun. Dia bergaul dengan orang baik, tetap akan nampak kebaikannya. Dia bergaul dengan orang buruk, bergaul dengan orang jahat, dia pun tidak kehilangan kebaikannya. Tetap nampak kebaikannya. Nih hadirin sekalian, memang mudah untuk diceramahkan, mudah untuk diucapkan. Tapi memang tidak mudah untuk kita laksanakan, tapi bukan berarti tidak bisa. Mari sama-sama kita saling mendoakan. Saya mendoakan hadirin sekalian, dan saya pun mohon doa dari hadirin sekalian, karena orang yang selalu berceramah bukan berarti lebih baik daripada orang yang diceramahi. Justru tantangannya lebih berat. Kadang-kala bisa terpeleset karena sudah sering ceramah, lupa terhadap kontrol diri, bahwa dirinya juga punya banyak kekurangan atau kelemahan. Maka yang baik dan bijak adalah kita saling mendoakan. Hadirin sekalian, untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW menjadi sumber kebaikan, orang yang selalu tidak menggunakan aji mumpung, karena kita yakin setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya, dengan konsep selalu rindu dengan kehadiran hari akhir, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mampu mengkontrol pikiran, ucapan, dan tindakan atau perilaku di kondisi seperti apapun, dengan siapapun di dunia ini. Sehingga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang diakui oleh Rasul, dan suatu saat kelak ketika di akhirat kita dicari oleh Rasulullah SAW, di mana kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita sangat mencintai beliau dan kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Ini saya kira kebahagiaan yang sempurna ketika nanti kita di akhirat bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menginspirasi pikiran kita dan menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ada kekurangannya, saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah
Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Rabbana anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar.